Nama saya Alenita Peuki dengan nomor induk mahasiswa 1411818. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi pendidikan biologi. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi tumbuhan dengan dosen pengasuh Ibu Imelda Tidora Sombro, SPD, MSI. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang ketergantungan dalam ekosistem. Nah, kita ketahui bersama bahwa ketergantungan hidup tumbuhan terjadi secara kompleks, mirip dengan ketergantungan hidup yang terjadi dalam masyarakat manusia dengan segala bentuk kelas sosial mereka. Oleh karena itu, spesies tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup dalam masyarakat tumbuhan akan membentuk golongan-golongan ekologi, sehingga anggota dari golongan ekologi yang sama akan memiliki bentuk kehidupan dan pola hubungan dengan lingkungan yang serupa. Golongan ekologi tumbuhan yang mengalami ketergantungan hidup disebut Synusiae. Dalam kehidupan ekosistem, terdapat saling ketergantungan antara satu spesies tumbuhan dengan spesies tumbuhan lainnya. Misalnya, dalam hal naungan air, hara, mineral, dan relung. Sehingga, keterkaitan atau ketergantungan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya dapat saling menguntungkan dan juga saling merugikan atau mematikan. Adapun contoh bentuk hubungan ketergantungan tumbuhan yaitu yang pertama epifit. Epifit merupakan semua tumbuhan yang menempel dan tumbuh pada tumbuhan lain untuk mendapat sinar matahari dan air. Yang kedua, tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit merupakan tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain dan mengambil makanan dari tumbuhan inang. Tumbuhan parasit dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, tumbuhan semiparasit. Tumbuhan semiparasit merupakan tumbuhan parasit yang hidup dengan suplai sebagian makanan dari inangnya dan sebagian dari fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan parasit itu sendiri. Yang kedua, tumbuhan parasit sempurna. Tumbuhan parasit sempurna merupakan tumbuhan parasit yang hidup sepenuhnya bergantung pada suplai makanan dari tumbuhan inang, bahkan dapat merusak tumbuhan inang dengan cara memakan jaringan dan melepaskan racun. Mikorisza. Mikorisza merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualisme antara cendawan dengan perakaran tumbuhan. Berdasarkan cara menginfeksi pada akar tumbuhan inang, mikorisza dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama ektomikorisza, yang kedua endomikorisza, dan yang ketiga ektedomikorisza. Yang keempat, nodul akar. Nodul akar atau bintil akar merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara bakteri Rhizobium spp dengan akar tumbuhan. Rhizobium adalah bakteri yang memiliki kemampuan menambah nitrogen dari udara dalam proses yang disebut fiksasi biologis. Yang kelima, tumbuhan pencekik. Tumbuhan pencekik atau strander merupakan spesies tumbuhan yang pada awalnya hidup sebagai epifit pada suatu pohon, setelah akar-akarnya mencapai tanah dan dapat hidup sendiri lalu mencekik, bahkan dapat membunuh pohon tempat bertumbuh. Yang ketujuh, liana. Liana merupakan spesies tumbuhan merambat, dan tumbuhan ini memiliki batang yang tidak beraturan dan lemah, sehingga tidak mampu mendukung tajuknya. Liana berkayu di hutan-hutan merupakan bagian vegetasi yang membentuk lapisan tajuk hutan dan mampu mendesak tajuk-tajuk pohon tempat bertumpu. Yang ketujuh, hewan hutan atau satwa liar. Hewan hutan atau satwa liar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat tumbuhan. Hewan tersebut selain sebagai konsumen untuk sumber makanannya, juga menggunakan tumbuhan untuk tempat beraktivitas, khususnya hewan arboreal, yang sebagian besar aktivitas hidupnya di atas pohon. Selanjutnya, interaksi tumbuhan dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem, berbagai jenis tumbuhan dan organisme lain hidup bersama-sama dan saling berinteraksi. Dalam suatu komunitas, misalnya hutan, dan bermacam-macam komunitas tumbuhan seperti pohon, perdu, semak, herba, lumut, dan lain-lain.
tumbuh dan berkembang, berinteraksi satu dengan yang lain, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Macam-macam interaksi tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, netralisme. Netralisme merupakan interaksi yang sebenarnya hanya bersifat hubungan atau asosiasi saja, bukan interaksi yang sebenarnya. Yang kedua, protokooperasi. Protokooperasi merupakan interaksi dua jenis individu yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi kedua individu tersebut bukan merupakan keharusan. Yang ketiga, mutualisme. Mutualisme merupakan hubungan yang memberikan keuntungan kepada masing-masing yang berinteraksi dan merupakan keharusan. Yang keempat, komensalisme. Komensalisme merupakan interaksi antara dua individu yang memberikan keuntungan pada salah satu individu jenis populasi, sementara individu yang lain tidak memperoleh keuntungan apa-apa atau netral. Yang kelima, amensalisme. Amensalisme merupakan interaksi persaingan dalam bentuk yang lemah, hubungan individu yang satu dirugikan dan yang satu tidak dirugikan. Yang keenam, parasitisme. Yang keenam, parasitisme. Parasitisme merupakan interaksi di mana satu jenis organisme mengambil atau memperoleh makanan dari organisme lainnya. Yang ketujuh, predasi. Predasi merupakan interaksi yang menangkap atau mengejar dan membunuh mangsanya. Umumnya terdapat pada hewan seperti tumbuhan kantung semar yang memangsanya serangga. Yang kedelapan, kompetisi atau persaingan. Kompetisi atau persaingan merupakan interaksi dua individu atau lebih mencari atau berusaha mendapatkan sumber makanan seperti habitat, sinar matahari, dan nutrien. Selanjutnya, proses siklus air. Proses siklus air bisa juga disebut dengan siklus hidrologi, di mana rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Air yang ada di bumi menguap menjadi awan, terus turun lagi sebagai hujan dan embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Proses hidrologi air dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, evaporasi. Evaporasi ini merupakan proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi ini merupakan, dia sama juga dengan evaporasi, tapi bedanya proses penguapan terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, kondensasi. Kondensasi merupakan berubah uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Yang keempat, presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es.